Dia yang paling sering menanyakan kabarmu. Dia yang paling keras tertawa di ceritamu. Dia yang selalu bilang, apapun yang terjadi, aku ada buat kamu. Tapi di balik semua itu, dia adalah orang yang paling aktif menghancurkan namamu di hadapan orang lain. Dan selama ini, kamu menyebutnya sahabat. Selamat datang di Shadow Mind Project, tempat di mana sisi gelap tersembunyi manusia diungkap. Ada satu jenis orang yang tidak akan pernah bisa kamu deteksi hanya dari caranya berbicara kepadamu. Karena di depanmu, dia sempurna, hangat, perhatian, dan selalu ada. Tapi psikologi gelap mengenal mereka dengan satu istilah yang sangat tepat, wajah ganda. Bukan sekadar penipu biasa, bukan sekadar pembohong. Mereka adalah aktor yang sudah berlatih selama bertahun-tahun untuk memainkan dua peran sekaligus tanpa pernah ketahuan. Dan yang membuat mereka begitu berbahaya, mereka tidak selalu sadar melakukannya. Bermuka dua sudah menjadi cara mereka bertahan hidup secara sosial. Di video ini, kita tidak akan bicara tentang kejahatan yang terlihat. Kita akan membedah tanda-tanda yang tersembunyi, yang hanya bisa kamu lihat kalau kamu tahu di mana harus melihat. Karena orang bermuka dua tidak pernah memberitahumu siapa mereka sebenarnya, tapi mereka selalu meninggalkan jejak. Kepada Rini, Aldo selalu bercerita betapa menyebalkannya rekan kerjanya, Bayu, tidak kompeten, sering terlambat, dan tidak bisa diandalkan. Tapi ketika Rini bertemu Bayu di acara kantor, Bayu bercerita hal yang sama persis, bahwa Aldo selalu mengeluhkan Rini kepadanya. Keduanya bingung, keduanya merasa dikhianati. Tapi Aldo, dia berdiri di tengah ruangan, tertawa dan bercanda dengan keduanya sekaligus, tanpa ekspresi bersalah sedikit pun. Karena bagi Aldo, ini bukan pengkhianatan. Ini cara dia tetap relevan di mata semua orang. Tanda pertama adalah yang paling mudah dideteksi, kalau kamu tahu cara melihatnya. Orang bermuka dua tidak punya satu versi cerita yang konsisten. Kepada kamu, mereka mengeluhkan si A. Kepada si A, mereka mengeluhkan kamu. Dan kepada orang ketiga, mereka bercerita seolah mereka adalah satu-satunya orang yang bisa mendamaikan kalian berdua. Ini bukan gosip biasa. Ini strategi sosial, menciptakan ketegangan antara dua pihak agar mereka sendiri tetap berada di posisi yang aman dan dibutuhkan. Cara mendeteksinya sederhana, tapi butuh keberanian. Bandingkan apa yang dia ceritakan kepadamu tentang orang lain dengan apa yang orang lain ceritakan kepadamu tentang dirinya. Kalau ceritanya tidak pernah cocok, kamu baru saja menemukan jejaknya. Dan pertanyaan yang lebih penting, apa yang dia ceritakan tentang kamu kepada orang lain saat kamu tidak ada? Setiap kali ada yang mengkritik Hana di depan Mega, Mega selalu tampil sebagai pembela paling keras. Hana itu orangnya baik. Kalian tidak kenal dia seperti aku kenal dia. Hana merasa beruntung punya sahabat seperti Mega. Sampai suatu hari, seorang teman lain menceritakan sesuatu yang mengubah segalanya, bahwa di grup WhatsApp yang tidak diikuti Hana, Mega adalah yang paling pertama mengirim screenshot percakapan pribadi Hana sambil menambahkan komentar yang menghancurkan. Mega tidak membela Hana. Mega hanya memastikan Hana tidak pernah tahu siapa yang menusuknya. Tanda kedua menyentuh sesuatu yang sangat menyakitkan, pengkhianatan dari orang yang kamu anggap pelindungmu. Orang bermuka dua sangat pandai membangun citra sebagai pembela setia di hadapanmu. Mereka bersuara keras saat ada yang meremehkanmu. Mereka terlihat marah saat ada yang tidak adil kepadamu. Dan kamu merasa, ini orang yang benar-benar ada di pihakku. Tapi ada perbedaan besar antara orang yang membelamu karena peduli dan orang yang membelamu karena ingin menjaga aksesnya kepadamu. Yang pertama akan tetap membelamu bahkan saat kamu tidak ada. Yang kedua hanya butuh kamu merasa aman, agar kamu terus berbagi informasi, rahasia, dan kepercayaan kepadanya. Cara membedakannya, perhatikan apa yang terjadi saat kamu tidak ada di ruangan. Diam di saat yang salah, itu juga sebuah pengkhianatan. Ketika Doni mengumumkan promosinya, semua orang bersorak, termasuk Ferdi, yang langsung berdiri, memeluknya, dan berkata dengan suara paling keras, "Selamat bro, kamu emang layak." Tapi istri Doni yang berdiri di samping memperhatikan sesuatu yang berbeda. Sepersekian detik sebelum Ferdi memasang senyumnya, ada sesuatu yang melintas di wajahnya. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang terasa seperti kekecewaan. Berlangsung kurang dari 1 detik, lalu hilang, digantikan tawa dan pelukan. Istri Doni tidak berkata apa-apa malam itu. Tapi dia tidak pernah bisa melupakan ekspresi itu. Tanda ketiga membutuhkan perhatian yang sangat tajam, karena ia berlangsung dalam hitungan milidetik. Para psikolog menyebutnya micro expression.
ekspresi wajah yang muncul secara tidak sadar sebelum seseorang sempat menyembunyikannya. Yang perlu kamu perhatikan bukan ekspresi yang mereka tampilkan, tapi ekspresi yang muncul sebelum mereka memutuskan ekspresi apa yang harus ditampilkan. Perhatikan matanya saat kamu berbagi kabar baik. Apakah ada sekilas kegelapan sebelum senyum itu muncul? Kamu tidak perlu jadi ahli psikologi untuk menangkap ini. Kamu hanya perlu berhenti terlalu fokus pada kata-kata mereka dan mulai memperhatikan wajah mereka sebelum kata-kata itu keluar. Selama berbulan-bulan, Nadia heran mengapa setiap keputusan pribadinya selalu entah bagaimana sampai ke telinga orang-orang di lingkungannya. Rencana pernikahannya, masalah keuangannya, bahkan pertengkarannya dengan keluarga, dia tidak pernah membicarakan semua itu secara terbuka, hanya kepada satu orang, Citra, sahabat terdekatnya. Butuh waktu 8 bulan bagi Nadia untuk menyadari bahwa setiap kali ia bercerita kepada Citra, Citra tidak menyimpannya. Dia mendistribusikannya kepada orang-orang yang tepat di waktu yang tepat untuk kepentingan yang hanya Citra yang tahu. Citra tidak pernah terlihat jahat, dia hanya selalu tahu segalanya. Tanda keempat adalah tentang informasi dan bagaimana orang bermuka dua menggunakannya sebagai kekuatan. Perhatikan seseorang yang selalu tampak tahu lebih banyak dari yang seharusnya mereka tahu. Orang bermuka dua adalah kolektor informasi. Mereka mengumpulkan cerita dari semua sisi, bukan untuk membantu, tapi untuk memiliki kekuatan. Dan cara terbaik mereka mendapatkan informasi adalah dengan tampak sebagai orang yang paling bisa dipercaya, agar semua orang secara sukarela memberikannya. Pertanyaannya, apakah ada seseorang di lingkaranmu yang selalu tahu segalanya, tapi tidak pernah jelas dari mana mereka tahu? Itu bukan kecerdasan, itu sistem yang sudah berjalan lama. Setiap kali bersama Gilang, Rian merasa spesial. Karena Gilang selalu menceritakan kelemahan orang lain kepadanya. Seolah hanya Rian yang layak tahu. Antara kita aja ya, si Budi itu sebenarnya egois banget. Rian merasa dipercaya, merasa istimewa. Sampai suatu hari seseorang menunjukkan kepadanya pesan yang dikirim Gilang tentang dirinya kepada orang lain. Isinya persis sama, kata per kata, hanya namanya yang berbeda. Gilang tidak punya sahabat. Dia hanya punya koleksi orang-orang yang masing-masing merasa menjadi satu-satunya orang yang dipercayainya. Tanda kelima adalah yang paling brutal. Kalau seseorang sering menceritakan keburukan orang lain kepadamu, hampir pasti dia juga menceritakan keburukanmu kepada orang lain. Orang bermuka dua tidak punya loyalitas kepada siapapun. Mereka hanya punya loyalitas kepada keuntungan sosial mereka sendiri. Ukuran karakter seseorang bukan dari apa yang mereka katakan kepadamu, tapi dari apa yang mereka katakan tentang orang lain ketika orang itu tidak ada. Kalau mereka mudah membicarakan orang lain di depanmu, percayalah, mereka sama mudahnya membicarakanmu di depan orang lain. 5 tanda itu sudah kamu dengar, dan aku tahu ada satu nama, mungkin 2, yang terus muncul di pikiranmu sepanjang video ini. Aku tidak menyuruhmu langsung mengkonfrontasi mereka. Orang bermuka dua tidak akan pernah mengakuinya. Mereka terlalu terlatih untuk itu. Yang perlu kamu lakukan hanya satu, ubah apa yang kamu berikan kepada mereka. Kurangi informasi, kurangi cerita pribadi, kurangi kepercayaan yang tidak pernah benar-benar mereka layak dapatkan. Kamu tidak perlu drama, kamu tidak perlu perpisahan yang besar. Cukup diam-diam turunkan level akses mereka ke hidupmu. Biarkan mereka merasa semuanya masih sama, sementara kamu sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran yang tenang. Dan ingat satu hal ini sebelum video berakhir, orang yang paling banyak bicara tentang kesetiaan, biasanya adalah orang yang paling jarang mempraktikannya. Perhatikan siapa yang diam dan tetap ada, bukan siapa yang paling keras bersuara. Selamat datang di sisi gelap yang jarang dibicarakan, tapi selalu ada di sekitar kita.